Jangan kamu nonton sendiri di ruang yang kosong dan terkunci. Kasusnya besar, bawa pala kambing. Oh, sampai bawa pala kambing? Iya, bawa pala kambing. Dan memang pada saat ritual nepuk-nepuk air laut. Nepuk air laut, nggak tahu apa, baca foto, Nyi Roro Kidul, kamera, kaca, terusnya payung kanan kiri, payung keraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Kembali lagi di Warkop Horor. Di sini gue Ompi. Tentunya kita sudah kedatangan tamu Sobat Warkop, dan dari Tangsel juga ya. Ya. Kebetulan memang ingin membagikan cerita tentang pengalaman hidupnya ya. Mari kita perkenalkan saja. Oke, baik. Nama siapa? Ompi, nama saya Diki, dari Diki, Pondok Ganji. Oh iya. Aktivitas saya Ompi sebagai pekerja biasa. Dengan ini saya ingin menceritakan pengalaman saya di Warkop Horor ini pada malam Jumat ini. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya. Kehidupannya. Ini Ompi, yang saya mau ceritakan kisah di mana kehidupan untuk mencapai kesuksesan dengan cara persugihan atau meminta-minta, atau kita datang-datang ke orang tua atau guru, dukun segala macam. Itu Ompi. Jadi perjalanan saya Ompi pernah mengalami untuk mendapatkan rezeki atau saya pengen sukses, saya ke jalan yang ke kiri, yang tidak diperbolehkan agama. Dengan itu saya sering bergaul atau bermain ke tempat-tempat orang tua yang mana memang di situ ada ritual-ritual khusus yang disajikan, walaupun dikemas dengan secara agama. Misalkan Ompi pada malam Jumat kita berdoa bersama, membaca Yasin, tapi di ujungnya kita dimandikan air kembang untuk memberikan sesaji kepada pegangan orang tua tersebut. Jadi begitu Ompi. Memang dikemas pakai agama, terus dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan spiritual lainnya yang di luar agama. Itu bisa dipadukan Ompi. Makanya di pencarian rezeki ini, untuk yang ke kiri atau yang tidak diperbolehkan atau orang-orang pinter, memang ada jerumusannya, nanti kita akan berbahaya. Nanti untuk depannya ya? Iya. Gimana itu? Kayak saya Ompi pernah mengalami perjalanan itu beberapa kali. Saya mandi, terus saya kumpul, mereka ngadain ritual. Akhirnya sampailah saat saya menuju puncak, di mana saya ingin tahu di mana sih tempat-tempat orang tua yang saya datangin ini dia bermain gitu kan. Akhirnya saya bermain ke makam Serua yang dikeramatkan. Saya main di keramat tajur yang mereka keramatkan. Itu berapa orang itu? Itu sekitar 20. 20 orang. Nanti puncaknya saya bermain di Pelabuhan Ratu. Itu. Di tiap daerah-daerah atau memang kumpul dari misalkan gitu gimana? Tiap satu, karena di sini saya mainnya nggak begitu jauh juga ya. Di dekat-dekat daerah saya sendiri, walaupun beda kecamatan. Ya mungkin ada yang dari Pondok Aren, ada yang dari Ciledug, ada yang dari terkenal, memang terkenal. Dan mereka memang terkenal, dan itu kan budaya kita, kepercayaan. Masih banyak yang berminat untuk bermain seperti itu. Nah itu Ompi perjalanan saya juga untuk datang ritual terakhir di Pelabuhan Ratu. Ya memang panjang juga, saya harus ngikutin ke
berbagai ritual ke makam yang dikeramatkan oleh mereka, oleh orang tua. Prosesnya gimana itu? Memang kita didampingi atau bagaimana untuk prosesnya? Kita melakukan ritual kan tentunya. Jadi Kalau itu kita didampingi Ompi dengan niat kita kan pertama penasaran nih, kenapa sih kita nggak bisa kaya kayak orang Cina? Kita penasaran seperti itu, kita ingin jadi orang kaya, punya benda banyak, dengan singkat, dengan instan. Makanya mereka menawarkan, dan di situ banyak pengikut juga. Pengikutnya banyak. Di daerah mana untuk mengikuti itu, di satu tempat atau memang kita berganti-ganti tempat terus? Satu tempat yang saya ikuti. Daerah mana itu? Itu di daerah perbatasan Bintaro. Oh, perbatasan Bintaro. Itu melakukan rutin di tiap hari Jumat. Hari Jumat rutin kita mandi. Nanti kita bikin agenda. Misalkan Jumat Kliwon yang bulan 3 kita ke Keramat, mana Serua di malam hari jam 1. Nanti ke Keramat mana lagi, Gunung Sindur jam 1 malam. Pulang jam 2. Tapi nggak nginep begitu ya? Nggak nginep, karena kan dekat-dekat di keramat-keramat sini. Oh, yang makam-makam keramat selalu didatengin. Tapi untuk proses bacaan itu seperti apa sih? Kalau bacaan ya nggak ini ya Bang Pi ya, karena mereka juga kan orang pintar, bukan ahli agama. Jadi mereka bukan ahli agama. Itu bahasanya bahasa Al-Quran apa memang bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia dia minta. Oh, bahasa Indonesia. Cuman kita banyak sekali anggota yang bawa alat-alat perlengkapan usahanya, Bang Pi. Jadi misalkan Bang Pi jadi apa nih? Jadi ahli bangun kontraktor. Iya. Pengen usaha memborong, Bang Pi bawa pacul, bawa matil, bawa sendok. Nanti itu ikut ritual. Dibawa dalam ritual itu? Dibawa dalam ritual itu. Bang Pi mau nyapa. Oh, tergantung niatan kita. Misalkan mau dagang warkop gitu ya? Iya. Jadi misalnya peralatan warkop dibawa. Nanti kita bawa kemana-mana tuh. Setiap kali ritual? Setiap ritual. Dan nanti di endingnya, karena orang tua saya itu, nanti kita dibawa ke Pelabuhan Ratu, dimandikan di pantai Pelabuhan Ratu. Di Pelabuhan Ratunya? Di Pelabuhan Ratu endingnya nanti. Tapi untuk menuju ke Pelabuhan Ratunya itu berapa kali mesti kita ke makamnya itu? Itu apabila dari orang tua kita yang ngadain itu, dia dapat dipanggil oleh Nyi Ratu. Tidak semena-mena kita ke sana. Kalau belum ada panggilan, dia ritual dulu orang tua, nanti dijadwalin Bang Pi. Mungkin nanti ada dia tulis ini bagaimana ya? Ada jadwal sini gitu? Enggak. Di sini kan penelarannya pakai mata batin. Oh gitu. Enggak, kira saya ditulisin enggak ya? Enggak gitu Bang Pi. Ada di dunia gelap itu nggak ada tulis menulis. Ijab kabulnya nggak ada tulis menulis. Kayak batin. Oh, jadi antara maaf itu mbahnya itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Oh, perempuan. Jadi mbah yang perempuan ini dapat kotak batin dari Nyi Roro Kidul gitu. Bahwasan atas nama A berarti memang harus berangkat ke sana gitu ya. Ya, misalkan ada dia panggil nih, Om Pi punya masalah nih, misalkan Om Pi belum punya jodoh. Iya. Gimana itu? Seperti itu, Om Pi datang nanti ke sana. Nah, panggilannya akan di sana kita panggil Mak, saya belum dapat jodoh nih, Mak. Ritual yang baik buat saya apa sih gitu kan? Macam-macam orang keperluannya. Iya. Nanti Ma misalkan sekali di rumahnya, dua kali dimandiin di rumahnya, terus Ma akan ritual khusus nih. Apabila Om Pi serius, Ma ritual khusus, nanti dipanggil. Dapat waktunya. Oh, setelah udah di sana gimana untuk ritual di Pelabuhan Ratu itu? Nah, saya ceritain dulu dari awalnya. Kita awalnya pengaduan sama semua
emak sudah bikin ritual khusus. Nah nanti kita malam Jumat keberapa akan dikabarin tanggal berapa kita berangkat dengan yang sudah dipersiapkan nih yang mau ngadu. Misalkan kita harus bawa sesaji di sana kan tumpeng, kita bawa kembang. Kalau yang lebih kasusnya besar bawa pala kambing. Oh, sampai bawa pala kambing? Iya, bawa pala kambing. Itu kambing umur berapa itu? Di itu enggak? Bebas, yang penting Bebas. palanya aja. Oh, pala tuh. Palanya ditaruh di nampan, sama kayak tumpeng. Tumpeng taruh di nampan, itu buat sama kembang, itu buat ritual kita. Untuk bawa ke sana. Iya. Menarik juga ya. Itu memang harus ada ininya, ada yang pinternya. Iya. Nggak semena-mena kita datang ke sana nggak tahu ritualnya seperti apa. Itu. Jadi bahwasannya memang kata Mbak perempuan ini harus bawa kepala kambing gitu. Ya. Misalkan memang nggak perlu kepala kambing, nggak perlu. Jadi sesaji aja begitu aja ya. Tumpeng biasa gitu-gitu ya. Dan saya berangkat di sini Ompi itu 20 orang rata-rata. Nginep semalam. Kita berangkat habis Isya. Tapi itu rutinitas dia malam Jumat ya? Ke sana juga malam Jumat? Jadwalnya pasti malam Jumat, ritualnya malam. Dari sini kita berangkat, pokoknya habis Isya jam 8 kita udah berangkat. Sampai sana jam, ya mentok-mentok jam 10 lah. Pelabuhan Ratu, karena kita jalan santai kan, nggak buru-buru. Nanti habis itu kita ritual dulu. Seperti apa itu ritualnya itu? Ritualnya kita dikumpulin sama emak, suruh ngadep ke laut, melihat ombak, seakan-akan di depan kita itu Nyi Roro Kidul akan hadir. Padahal itu ritual awal, tapi kita diyakini emak bahwa Roro Kidul bakal hadir. Jadi mindsetnya itu, kata emak itu harus pikiran kita Nyi Roro Kidul terus gitu ya? Enggak, kalau dibikin mindset gitu enggak, karena kita suruh kumpul aja, ngadep ke laut, 20 orang itu. Terus nanti emak yang interaksi. Untuk peralatan dikeluarin juga? Keluarin juga? Keluarin, sambil main interaksi sekitar ya 1 jam lah. Main interaksi 1 jam, nanti pas jam 12 kita lepas tuh semua sesaji kita. Itu keadaannya di pinggir laut apa memang maksudnya kita di apa ya? Di pinggir laut. Di pinggir laut, maksudnya nggak kan ada yang kasus yang waktu itu bukan di batu, jadi di pinggir laut beradab kena air lautnya juga enggak. Kalau itu jadi cuma di pinggir laut gitu. Di pinggir laut aja, karena kita kan nanti dimandikan. Setelah ritual itu melepas sesaji, dimandikan kita pakai air kembang. Jadi kita awalnya dijejerin dulu 20 orang itu menghadap laut. Nah, nanti emak yang akan ini kita duduk aja, kita ikutin. Habis itu emak selesai, kita dipanggil satu-satu, disiapin air kembang. Keadaannya duduk atau diri? Diri. Pas mandi. Oh, diri. Diri, karena ombaknya kan gede. Ada bacaan-bacaan khusus nggak? Itu emak. Pas ada bacaan. Si yang dimandikan itu ada bacanya? Ada bacaan, cuman nggak keluar bahasanya. Oh, ya. Cuman ditahan aja kita. Itu ilmu dia mungkin. Ya. Ilmu emak lah, ilmu orang tua. Itu Ompi. Jadi nanti kita datang ke sana dimandikan Ompi. Jam mandi kita jam 1. Setelah saji itu, tapi saya punya keyakinan tuh pernah ngalamin kita bawa tumpeng. Oh, bawa tumpeng 2. Dan emak pada saat ritual nepuk-nepuk air laut. Nepuk air laut, nggak tahu apa bacaannya. Terus ombak datang, besar ngantem kita untuk ngambil saji itu tumpeng tanpa jatuh, nggak kebalik. Bener-bener nyata. Bener-bener ombak naik, ngelaup tumpeng, ditarik ke tengah laut, hilang. Itu kalau dibilang ada ya memang nyata. Nyata. Iya. Bilang nggak ada ya bilang nggak ada ya nyata. Nah emang nggak boleh kan, tapi nyatanya nggak boleh gitu kan. Setelah dari itu ritual apa lagi? Setelah itu baru kita dimandiin, mandiin kembang. Habis mandi kembang kalau bisa kita berendam di kali selama di kembang. Selama di kembang
diarahkan ke kali. Ke kali, Dekat situ mau juga. yang ke kali, kalau mau lebih mempertebal katanya ke kali untuk nyampe Lebih- ritualnya. Lebih ditajamin lagi gitu Iya, ya. Oh, terus? ternyata pas saya ke kali, kalinya saya coba, saya ngeri ngeliat ombak segitu tingginya, ombak kan 4 meter. Itu dari jarak laut ke kali berapa? Berapa jauh itu? Nggak jauh kali, jadi kali apa? Kali buat nyambung masukan air dari gunung ke kali, Oh, air pegunungan air lah gitu ya. pegunungan. Hmm. Antara pertemuan air tawar dengan air asin. Itu Pada- semua ikut semua atau memang ada yang nggak ikut? Nggak ada yang nggak ikut. Oh, jadi misalkan yang mau mau najemin aja. najemin lagi khusus untuk najem mau ikut Saya siapa? coba jam 2 lah. Saya coba, ternyata saya pikir kalinya cetek, Tahu-tahunya dalam dalam. 4 meter malam itu. Tahu dari mana 4 meter? Kan saya di situ saya lihat dulu kalinya, kok ini tinggi Tinggi. permukaan. Saya cobalah cari alat seperti galah. Ketemulah galah, saya tancepin ukuran 4 meter. Sampai 4 meter nggak ketemu. Ya udahlah, saya nggak berani. Itu sampai ujungnya si Galah itu. itu. Saya nggak berani, nggak jadi balik arah daripada bahaya. Tapi yang lain Yang lain nggak ikut, nggak mempertajam. sama juga karena takut. Takut. Hmm. Saya hanya cuma bertiga masih gitu. Setelah dari kali itu, Setelah dari kali itu kita istirahat. Karena kan sudah cukup tuh ritual sampai jam 2 kita buat istirahat, karena besok kita mau ke Hotel Samudra. istirahatnya di mana? Di pinggiran laut situ pinggiran. ada kayak tempat Penginapan. buat tidur lah, penginapan, cuman kamar kosong aja yang disiapin orang pantai. Nah, kita jam 5 bangun, kita balik lagi ke laut hampir setengah 6. Ternyata Tapi sebelumnya pas yang pagi hari itu ngecek gak macet. keadaan yang kali itu surut, memang kan kondisi malam itu kan katanya 4 meter tuh. Ya, Abang Diki kan ngiranya, tapi ngeceknya penasaran gak sih? gini Om Pi, karena kan bangun tidur kita nggak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana. Kita ada pemandangan hanya laut dan kali itu. Karena jaraknya begitu jauh, nah kita keliling tuh di pinggir pantai, jalan pagi-pagi, biasalah. Anak kota kan gitu, keliling dulu. Pas ketemu kali itu, kok jadi cetek? Gitu kan, sebetis. Sampai saya nyebur ke situ, kok jadi sebetis, semalam saya nggak berani. Iya, gitu kan. udah dukur dengan galah. Iya. Kan? Untuk memastikan dalam atau enggaknya. Tapi begitu pagi, Sebetis. Mungkin karena ada panggilan dari emak atau gimana ya. Saya juga saya nggak enak nanya-nanya terlalu dalam. Iya, betul. Nanti emak begitu bilang, kamu ritual lagi? Capek saya bilang, dengan ritual nih. Iya. Terus lanjut lagi. Nah, habis dari situ kita sarapan, kita naik ke Hotel Samudra. 3 kamar. Kita di situ di Samudra ada kamar khusus buat nih kalau tidur, buat semedi. Untuk semedi apabila kita mau ketemu lah atau minta apalah langsung. Itu masuknya satu-satu atau bagaimana? Masuk sekaligus. Oh, 20 orang 20-20-nya. Itu seperti apa ruangan Nyi Roro Kidul? Itu saya gambarin, kita masuk, pesan di resepsionis dulu, kita bikin perjanjian dengan sejam, karena kan di dalamnya banyak aturan. Oh, ada aturannya. Kita tidak boleh motret, tidak boleh tidur di kasur, tidak boleh teriak-teriakan. Jadi banyak nggak bolehnya gitu ya? Banyak nggak bolehnya, lagi. banyak aturan di kamar itu. Setelah aturannya kita kesepakatin dengan bayar per jam dia. Oh, dengan bayar per jam. Bayar per jam. Per jam serasa per hari. Oh. Iya, 300. Pada tahun saya melakukan 2000 sebelum Covid lah. 2016. 2016. Oke. Setelah itu dalamnya seperti apa itu kamar? Dalamnya pertama kita masuk, di situ disiapin saji foto Nyi Roro Kidul, kamera, kaca, terusnya payung kanan kiri,
payung keraton, di depannya ada buah, sesaji, kembang, setagen, terusnya bunga melati, apel, buah-buahan banyak. Di sampingnya kamar warna hijau, tapi dibungkus semua dengan hijau. Oh, ini teki memang Hijau. Nyi Roro Kidul itu hijau ya? Ya kalau di situ hijau. Itu berapa lama? Itu kita Berapa jam? sejam. Oh, memang sejam. Memang 20 sejam. orang itu sejam. Diharuskan sejam. Ma itu melakukan ritual lagi. Melakukan ritual. Kita Dengan baca. di belakangnya. Oh, belakang Ma. Dan di situ kita boleh bakar dupa tuh. Kita bakar dupa, wangi-wangian. Wah, tapi sebenarnya sih harusnya kita berzikir ya, tapi nggak tahu lah. Karena tempatnya lain, jadi Iya. saya nggak ngapain dan ngeliatin. Percayain aja lah sama orang tua lah, udah dia urusannya. Iya. Karena kan kita ngikut di bawah. Kalau Di kita bawah salah mengucap, kita Iya. berzikir, ya salah. Iya, betul. Karena memang kan Tempatnya ritual. beda. Iya, beda. Nah memang di situ kita tidak boleh bercengkrama, kita ngikutin aja, terus niatkan apa maunya. Oh, dengan mau kita apa gitu. Iya, Masing-masing. Jadi Masing-masing. kita fokus gitu ya. kita fokus. Jadi bacaan kita fokus untuk mendalami ritual yang apa yang dianjurkan oleh Ma. Ya, tapi wajib bakar dupa. Wajib bakar dupa. Oh, Nah. jadi masing-masing satu dupanya. Masing-masing satu. Oh, oke. Wajib bayar bakar dupa kita. Nah di situ magisnya di dupa, sama warna dan sesaji. Itu kita yang bisa terbawa. Karena kan Gimana? foto, Oh, terus kita bawa dupa, depannya sesaji, terus kaca, terus tempat tidur hijau semua, payung keraton. Jadi kita terbawa dengan situasi di situ, Situasi. pasti terbawa. pasti ya. Tapi merasakan gimana nggak sih mistisnya gimana, atau ada rasa kecemasan kah, ada rasa takut kah, atau gimana sih yang dirasakan pas saat itu? Kalau Bukan pas di kamar Nyi Roro Kidul kan, gitu. kalau saya kan ingin penasaran jatuhnya, penasaran secara kalau mendapatkan rezeki instan gimana sih gitu Betul. kan, dapat kekayaan instan gimana, penasaran orang ngelakuin. Mungkin kalau teman-teman saya beda, dia punya merasa khusus, akhirnya dia dilakukan dengan serius. Kalau saya kan ngeliatin orang apa yang dilakuin di sini, ada apa sampai begini, untuk mencari penasarannya. Kok pada begini orang, kalau kita nggak ikutin nggak bisa. Iya. Tapi yang dirasakan gimana tuh pas yang itu? Kalau saya hanya bilang tadi itu, kita terbawa dengan suasana kamar itu, tidak terbawa dengan keyakinan. Kalau yang lain mungkin kebawa dengan keyakinan. Akhirnya mereka merasa dan mereka perdalam lagi ke ada sebelah tuh namanya goa. Saya tidak ke situ lah. Saya hanya begini udah, saya bilang, oh ini lu cari Nyi Roro Kidul instan, segala macam. Kalau saya yakin ada. Setelah dari ritual itu gimana? Setelah ritual itu, sejaman. karena saya cuman ngilangin penasaran, oh begini cara instannya, bukan untuk mencari. Saya harus yakin Nyi Roro Kidul bisa bagi rezeki ke saya ya, duit ke saya, bahwa penghasilan saya menambah, enggak. Betul. Jadi pas dari ritual itu selesai tuh 1 jam, habis itu aktivitasnya kita istirahat lagi. Istirahat lagi. Balik yang tempat tadi asal. Nah saya balik duluan tuh. Mereka melanjutkan yang punya keyakinan yang tinggi, dan saya nanti malam Jumat ke depannya kumpul di rumah Ma. Oh, di rumah. Kumpul tuh, saya datang lagi, saya liatin tuh yang habis dari sana, yang punya keyakinan tinggi. Enggak, jadi setelah udah kan balik ke mana tepatnya tadi tuh penginapan. Nah, terus selesai dari penginapan kan ada yang ke gua lagi tuh, ada berapa orang yang ke yang ke gua lagi? yang ke gua lagi cuman 14, sisanya balik. Oh, sisanya balik. Nah, saya balik duluan. Oh, balik duluan. Nah, pas Jam berapa itu kira-kira balik? Saya balik jam 2. Oh, jam 2 siang. Jam 2 siang. Akhirnya pada pulang semua. Karena memang misalkan boleh yang udah kelar boleh pulang, misalkan memang mau dipertajam lagi, ya, gua itu ikut mak ke Karangham namanya.
Oh, ke sana. Karangawul dekat juga dari situ, nggak jauh. Oh iya, Memang tempat tapaan juga. harapan juga. Oke, dilanjut setelah dari itu. Setelah dari itu kita pulang. Kita pulang, nanti ketemu malam Jumat. Kita ketemu lagi di rumah Mak. Tapi yang ingin saya tanyakan setelah dari melakukan ritual itu, Bang Diki itu ngerasa bagaimana sih pas pulang itu? Apa memang ada gangguan-gangguan dari hal mistis kah? Atau bagaimana yang dirasakan Kalau saya sih, setelah dari itu? Ompi tidak merasakan. Ya. Cuman pada saat di kamar, saya terbawa suasana. Oh, terus pas saat itu aja ya? Tapi kan saya lanjutin ceritanya pada saat nanti malam Jumat nih. Kita akan ngadep emak dan bilang tuh semua yang telah berangkat ngomong sama, kan ada di situ ada pembisnis tentang apa, gesek duit, yang barang-barang yang tidak diperbolehkan lah, yang buat keresahan masyarakat, ya macam-macam kejahatan. Tapi dengan dari situ mereka makin maju. Gimana tuh maksudnya? Mereka bisa habis dari situ, mereka ada yang beli rumah, ada yang beli mobil. Oh, dari hasil dari itu. Gimana itu tahunnya dia? Karena kan teman saya juga ya. Oh, so tahu itu ya, satu ritual kumpulan. gitu. Ya, satu ritual kumpulan. Pada saat itu kan saya kan karena udah selesai dari sana, nanti saya main ke rumah si A, si B. Oh, dia maju nih, tukang bangunan kok ininya proyeknya banyak di mana-mana ya. Oh, dia udah beli rumah gitu. Saya main ke Pamulang, tapi ujung-ujungnya akan rontok dengan sendirinya, nggak akan lama bertahannya ya. Ya, pada rontok setahun lah, rontok mulai ada permasalahan penipuan itu, ketahuan kendus sama polisi, ditangkep, yang pemborong akhirnya lemah, nggak pernah dapat proyek. Gitu. Ya, ada efeknya nantinya. Enggak terus-terusan gitu, walaupun nanti misalkan udah mau rontok nih, kira-kira ada nggak sih ada berpikiran akan balik lagi ke Mak gitu ya? Balik lagi ke Mak. Oh, tetap itu balik memang lagi. Begitu. Oh. Nanti dibikin balik lagi dan tetap rontok. Akan rontok juga. Rontok juga. Tetap ya. Orang rezeki yang ngasih di atas. Iya, bukan dari Mak gitu. Bukan dari Mak atau dari sana yang punya laut selatan. Iya, betul. Gitu. Makanya saya dapat hikmahnya saya di situ tuh, oh rontok. Mereka pada susah lagi, ada yang ketangkep, nangis-nangis. Iya, karena Diki tolongin saya nih, ada yang ketangkep. Saya bilang, kok jadi begini ujungnya? Tapi dapat informasi dari teman-teman gitu ya? Ya, karena kan saya masih satu anggota, saya sering ke rumahnya main silaturahmi. Jadi tahu kalau kesah dia pada saat, wah nih udah mulai rese nih, ada polisi udah datang segala macam, gimana nih kita nggak tindakannya? Emak lagi, Mak akhirnya nggak kuat, ketangkep lah teman saya, masuk 3 tahun di Bui itu. Ya, orang menipu. Iya, betul. Tapi pada saat ritual ke sana bisa. Maksudnya? Dibantu Mak bisa. Oh, dibantu sama Mak biar nggak tembus usaha lagi. Atau biar kalau selanjutnya enggak. Untuk awal bisa. Awal. Mungkin emang di situ ritualnya ya. Awal dipancing dengan surat-surat Nyi Roro Kidul kali yang jelas, dikasih kekayaan, cuma sisanya dihancurin. Nah gitu Bang Yapi. Oke. Buat yang penasaran sama cerita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman lain. Jangan lupa nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan dari video kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.